Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan ngebahas tentang materi kuliah perpajakan di pertemuan ketiga karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara tatap muka, maka saya akan ngejelasin ke teman-teman melalui video ini. Jadi tonton terus ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kayak kita bercanda-bercanda aja, oke. Oke, untuk latihan keempat, teman-teman bisa sekalian lihat nih di presentasinya. Di sini statusnya itu Parangga dengan status K1 menikah dengan punya tanggungan dan gaji sebulannya adalah 50 juta. Oke, kita lihat di sini ada biaya jabatan sama biaya pensiun. Di sini biaya jabatannya adalah 700.000 per bulan, sedangkan biaya jabatan maksimal per bulan hanya 500.000 dan biaya pensiun sebulan maksimal itu hanya 200.000. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman jangan terkecoh gitu. Jadi teman-teman menggunakan biaya pensiun dan biaya jabatan itu di angka maksimal gitu. Jadi misalnya biaya maksimalnya hanya 500 dan untuk biaya jabatan dan biaya pensiunnya 200 gitu. Oke, kita lihat di sini untuk penghasilan Parangga itu 50 juta, kita langsung kaliin 12. Hasilnya adalah 600 juta. Kita kurangi biaya jabatan selama 1 tahun itu di angka maksimal 6 juta. Kalau dilihat dari soal itu kan 700. Kalau kita kaliin 12 kan hasilnya adalah 8 juta 400. Lebih dari 6 juta kan. Nah, kita tetap pakai yang 6 juta. Kemudian untuk biaya pensiun tetap di angka 2,4. Jadi kita peroleh gaji bersih adalah 591.600. Selanjutnya, kita kurangi PTKP dengan status K1, itu adalah 63 juta. Oke, dapat hasilnya adalah PKP. PKP ini hasilnya adalah 528.600. Ini selama 1 tahun. Nah, kalau kita lihat PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya, ini adalah 528.600, berarti dia ada di lapisan terakhir atau di lapisan keempat yang di angka maksimal dengan tarif 30%. Tapi sekali lagi, kalau kita ngomongin PPh pasal 21, kita nggak bisa langsung kaliin, harus menggunakan tarif progresif. Yang pertama, kita kalikan 5% dengan dengan angka 50 juta. Kemudian yang kedua itu adalah 15%, kita kali maksimalnya tadi berapa? 200 juta. Dan yang ketiga 25%, ini batas maksimalnya adalah 250 karena lapisan ketiga itu dimulai dari 250 juta sampai dengan 500. Nah, rate atau jarak antara 250 ke 500 juta itu adalah 250 juta. Gitu. Jadi batas maksimal di lapisan ketiga adalah 250 juta. Dan yang terakhir di lapisan ketiga itu sampai tidak terbatas gitu. Di lapisan keempat, sorry. Jadi 25% dikali 250 juta. Dan yang terakhir kita lihat 30%. Nah, kita hitung nih. Ini 50 tambah 200 udah 250. Tambah 250 lagi udah 500. Sedangkan di sini adalah 528.600. Berarti 30% kita kalikan 28,6 juta. Oke, kita lihat. 5% kita kalikan sama 50 juta itu adalah 2,5 juta. 15% kali 200 adalah 30 juta. 25% kali 250 adalah 62.500.000. Dan yang terakhir 30% dikali 28,6 itu adalah 8.580. Nah, teman-teman bisa lihat di slide-nya. Jadi hasil PPh terutang selama 1 tahun itu diperoleh di angka 103.580.000.
Oke, ini selama 1 tahun. Kalau kita mau hitung per bulan, tinggal kalikan 2, tinggal dibagi 12. 12 berarti setiap bulannya adalah 8.631.667 per bulan. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Oke, makasih teman-teman. Sekian presentasi saya mengenai materi PPH pasal 21. Nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan buat video seperti ini lagi. Tujuannya sih untuk memudahkan teman-teman untuk mengerti proses pembelajaran dan perhitungan mata kuliah perpajakan itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman nanti bisa sambil lihat materi yang udah saya sharing, kemudian lihat dan dengerin video saya cara perhitungannya seperti apa. Semoga nanti tugas yang saya berikan ke teman-teman bisa kalian kerjain dengan baik dan benar. Oke, sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.